Matius 15 ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi keduanya untuk dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Roma 14 ayat 2. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Ayat 3. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Ya. Jadi prinsipnya di sini Rasul Paulus ini menjelaskan bahwa kalau kamu orang Kristen, kalau kamu makan daging babi dan yang satu nggak makan daging babi, jangan yang nggak makan daging babi itu menghakimi orang yang makan daging babi. Jangan orang yang makan daging babi itu menghina orang yang nggak makan daging babi. Nah, coba lalu kita lihat di dalam Kolose tentang makanan minuman tadi ya. Kolose. Nanti kita buka yang di Kisah Rasul tentang penglihatan Petrus bahwa makanan-makanan yang haram itu telah dihalalkan oleh Tuhan. Ya. Coba kita baca Kolose 2 ayat 16-17. Karena itu, jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Nah, lalu kita lihat penglihatan Petrus di dalam Kisah Rasul 10, ya, mulai dari ayat 9. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Ayat 12, di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, termasuk babi ya. Binatang menjalar, ular-ular, dan burung. Ayat 13, kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Ayat 14, tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Lalu apa kata di ayat 15? Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Segera sesudah itu ia terangkatlah benda itu ke langit. Jadi orang mau makan daging babi, mau makan enggak, mau makan buaya, mau makan apapun itu, kalau itu kamu terima dengan ucapan syukur. Orang yang enggak makan itu, kata Rasul Paulus, jangan menghakimi orang yang makan. Dan orang yang makan jangan menghina orang yang tidak makan. Itu prinsipnya, karena kerajaan sorga bukanlah tentang makanan dan minuman. Ya, begitu.